Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada kesempatan hari ini. Baik, kita akan melanjutkan lagi materi tentang cerpen. Kemarin kita sudah belajar tentang unsur intrinsik. Nah, hari ini kita akan belajar unsur ekstrinsiknya. Jadi, unsur ekstrinsik ini dibagi menjadi beberapa hal, maka kita akan pelajari pada pembelajaran hari ini. Nah, di sini kita akan belajar tentang unsur ekstrinsiknya. Maaf, kemarin kita sudah belajar unsur intrinsik. Nah, apa sih ekstrinsik tersebut? Nah, unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang berada di luar cerpen. Nah, jadi unsur-unsur yang membangun bagaimana terlahirnya sebuah cerpen. Nah, meski di luar, unsur ekstrinsik tetap secara tidak langsung ikut mempengaruhi isi cerpen. Beberapa unsur ekstrinsik yang terdapat dalam cerpen. Nah, unsur ekstrinsik dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat, ada latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Nah, yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat dibagi menjadi 4. Yang pertama, ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi. Tadi yang pertama sudah tentang latar belakang masyarakat. Selanjutnya ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang dibagi menjadi 3, yaitu riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Nah, kemudian ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Ini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, dan nilai agama. Nah, dari ketiga unsur ekstrinsik tadi, maka kita akan jelaskan satu persatu apa saja sih pengertian-pengertian dan maksud-maksud dari ketiga unsur ekstrinsik tersebut. Nah, yang pertama ini ada latar belakang masyarakat. Yang pertama ada ideologi negara. Apa sih dari kata ideologi sendiri? Ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Nah, jadi nilai-nilai ini termasuk ke dalam seperti aturan-aturan apa saja yang perlu dilakukan. Jadi ideologi ini sebuah aturan, sebuah ide-ide yang perlu digunakan dalam sebuah negara. Nah, ideologi negara tempat pengarang hidup turut mempengaruhi cerita yang ditulisnya karena 2 hal. Yang pertama, bisa saja cerita yang ditulis seseorang pengarang selaras atau sesuai dengan ideologi negaranya karena ia menyetujui dan menganut ideologi tersebut. Yang kedua, bisa saja cerita yang ditulis oleh seorang pengarang tidak selaras atau berbeda dengan ideologi negaranya. Oleh karena itu, cerita yang ditulis oleh pengarang tersebut mengandung kritik-kritik terhadap ideologi yang dianut negaranya, sesuai dengan ideologi yang dianut oleh pengarangnya. Jadi, ideologi itu yang ada di dalam sebuah negara itu sangat mempengaruhi bagaimana karya-karya yang akan diciptakan oleh si pengarang, seperti itu. Selanjutnya ada kondisi politik. Nah, pengarang yang baik akan bersikap kritis terhadap kondisi politik negaranya. Oleh karena itu, cerita yang ditulisnya akan menjadi sebuah respon atau kritik terhadap kondisi politik yang terjadi di negaranya. Kemudian kondisi sosial. Kondisi sosial ini biasa tergambar dari situasi sosial yang melingkupi kehidupan tokoh utama dan tokoh-tokoh lainnya dalam sebuah cerita. Oleh karena itu, dengan membaca sebuah cerita, kita juga bisa tahu bagaimana kondisi sosial suatu negara pada saat cerita tersebut lahir. Selanjutnya ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi juga turut mempengaruhi lahirnya cerita. Sebuah cerita bisa menggambarkan kondisi ekonomi sebuah negara pada suatu waktu dan lokasi tertentu, sesuai dengan cerita yang terkandung di dalamnya. Jadi ketiga kondisi ini, yaitu politik, sosial, dan ekonomi, itu bisa berpengaruh, bahkan bisa menjadi ide bagi pengarang untuk dijadikan sebuah karya sastra, seperti itu. Jadi selain menjadi mempengaruhi bagaimana penulisan pada sebuah karya sastra, tetapi ketiga kondisi ini bisa menjadikan ide bagaimana kondisi politik, sosial, dan ekonomi pada alur ceritanya, seperti itu.
Selanjutnya yang kedua adalah latar belakang pengarang. Nah, yang pertama ada riwayat hidup penulis. Riwayat hidup atau biografi merupakan faktor-faktor pembentuk karakter penulis yang jelas antara penulis satu dan yang lainnya. Berbeda karena pengalaman yang dimiliki juga berbeda. Maka dari itu antara penulis satu dan yang lainnya memiliki gaya bahasa serta aliran yang berbeda dalam menulis. Jadi riwayat hidup penulis itu mempengaruhi karya sastra. Kenapa mempengaruhi? Riwayat hidup itu kan biasanya terdapat di mana dia menuntut ilmu, di mana saja dia mengikuti organisasi-organisasi. Nah, jadi dengan orang-orang yang memiliki mengambil menuntut ilmu di mana, itu kan akan mempengaruhi bagaimana dia dari pola berpikir, bagaimana gaya bahasa yang digunakan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada kondisi psikologis. Nah, kondisi psikologis ini berkaitan dengan mood. Kondisi psikologis sangat erat kaitannya dengan minat, motivasi, serta kondisi perasaan seorang penulis di saat dan sebelum menulis. Kondisi psikologis tersebut sangat berpengaruh besar terhadap alur cerita yang akan dibuat nantinya. Karena kondisi perasaan yang sedang senang, sedih, ataupun gundah jelas akan membedakan cerita yang akan ditulis. Nah, jadi kondisi psikologis ini berkaitan dengan mood, bagaimana dia saat menulis dan sebelum. Jadi perasaan, situasi kondisi perasaan itu akan mempengaruhi. Jika dia lagi senang, pasti akan dia membuat cerita-cerita yang membahagiakan. Kalau dia sedang galau, dia akan membuat cerita-cerita yang galau-galau seperti itu. Selanjutnya ada aliran sastra penulis. Aliran sastra atau juga seperti genre adalah sesuatu yang dipegang teguh oleh penulis. Hal ini sangat mempengaruhi cerita yang dihasilkan. Aliran penulis diperumpamakan seperti genre musik yang banyak sekali jenisnya. Oleh karena itu, setiap genre akan menghasilkan seni yang berbeda. Jadi misal genre itu aliran itu seperti genre. Jadi misal dia genrenya ke ke romance kah, ke horor kah, atau ke humor. Jadi setiap setiap penulis akan memiliki genre yang berbeda-beda. Itu yang akan membedakan satu penulis yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang terakhir ada nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai terkandung dalam cerpen tadi ada 4. Yang pertama ada nilai agama. Nilai agama yaitu nilai di dalam cerpen yang terkait dengan ajaran agama yang dapat diambil manfaatnya. Nah, nilai agama itu jadi seperti hal-hal apa sajakah yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam agama. Kemudian nilai moral. Nah, nilai moral ini berkaitan dengan sikap dan perilaku dan etika yang berlaku di masyarakat. Nah, nilai agama dan moral ini bisa saling berkaitan karena dalam agama juga terdapat moral yang diatur, ya kan. Kemudian ada nilai sosial. Nah, nilai sosial ini berkaitan dengan interaksi. Bagaimana si tokoh itu berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, itu masuk ke dalam nilai sosial. Jadi nilai sosial itu berbeda dengan nilai agama dan moral tadi yang bisa dijadikan jadikan satu. Tapi kalau nilai sosial yaitu nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, bagaimana kita harus berinteraksi, misal kita harus ramah, kita harus saling bertegur sapa, seperti itu. Nah, yang terakhir ada nilai budaya. Nah, nilai budaya ini berkaitan dengan kebiasaan dan adat istiadat. Nah, jadi nilai budaya ini nilai kebiasaan apa yang sering dilakukan dalam cerpen tersebut yang bisa kita ambil, yang kita bisa implementasikan di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Sekian dari pembelajaran hari ini. Saya kira cukup untuk pembelajaran tentang unsur ekstrinsik. Jika ada penjelasan yang kurang dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar postingan materi. Agar ada lebih paham, silahkan dikerjakan tugas yang sudah saya posting di Google Classroom. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.